Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku semuanya, pada kesempatan pagi hari ini, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita semua masya Allah berikan nikmat kesehatan serta nikmat kesempatan sehingga kita semuanya dapat bersama-sama melangkahkan kaki kita, mengayunkan tangan kita menuju sekolah yang kita cintai ini untuk sama-sama belajar ataupun thalabul ilmi. Shalawat berangkaikan salam tak senantiasa kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW dengan bersolawat kepadanya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan anak-anak semuanya, kita semuanya nanti di yaumil akhir mendapatkan syafaatnya serta mendapatkan pertolongannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak semuanya, kelas 10, apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat walafiat ya. Baik anak-anak semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak akan mengabsen dulu kalian satu persatu. Oke. Yang pertama Andi. Oke, hadir. Kemudian Rifai. Oke. Ega. Ya, hadir Ega. Kemudian Hanif. Oke, hadir ya. Oke. Yang tidak hadir siapa hari ini? Oke, mudah-mudahan yang belum hadir atau yang sedang sakit kita doakan mudah-mudahan segera lekas sehat. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku semuanya, pada kesempatan pagi hari ini kita bertemu kembali pada mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Dan di pelajaran awal kalian menginjak kelas 10 ini kita akan sama-sama belajar tentang peradaban bangsa Arab sebelum Islam. Oke, silakan anak-anak semuanya mengeluarkan buku paketnya masing-masing dan Bapak akan menggunakan media dari laptop dan fokus. Oke, insyaallah isinya sama. Oke, di bab yang pertama ini anak-anak semuanya kita akan belajar tentang peradaban bangsa Arab sebelum Islam. Nah, tentu kalau kita mencari tahu bagaimana peradaban bangsa Arab sebelum Islam itu sangat menarik. Apa sih yang dilakukan oleh bangsa-bangsa Arab itu sebelum datangnya Islam? Apa sih kepercayaan mereka? Bagaimana sih kegiatan sosial mereka? Bagaimana sih cara bergaul mereka terhadap sesama? Nah, pada pembelajaran kali ini anak-anak semuanya kita akan sama-sama belajar. Kita akan sama-sama mengetahui bagaimana pola peradaban bangsa Arab sebelum datangnya Islam. Oke, kita lanjutkan. Oke, yang pertama anak-anak boleh mengamati semuanya. Nah, coba perhatikan gambar-gambar ini. Ini gambar apa? Berhala, ya betul. Atau patung. Nah, coba kita pikir. Nah, inilah yang menjadi salah satu bukti dari peradaban bangsa Arab sebelum Islam. Apa itu? Di mana bangsa-bangsa Arab dulunya itu memang belum memeluk agama Islam dan mereka masih banyak yang menyembah berhala. Nah, betul. Kemudian di gambar sebelahnya kita lihat juga itu gambar dari Ka'bah. Kita lihat di mana Ka'bah pada masa lampau bangunannya masih sangat sederhana. Sekarang ini Ka'bah sudah mengalami banyak inovasi ya, Masjidil Haram, sehingga sekarang lebih cantik atau lebih bagus. Oke anak-anak semuanya, setelah kita mengamati gambar tadi, tetap fokus ke depan semuanya. Oke, kita akan masuk kepada peradaban bangsa Arab sebelum Islam. Kita akan melihat dari dua sisi. Yang pertama ialah sistem peribadatan masyarakat Quraisy, kemudian
keadaan sosial masyarakat Quraisy sebelum datangnya Islam. Oke. Nah, kita lihat anak-anak semuanya. Peradaban bangsa Quraisy atau peradaban bangsa Arab sebelum datangnya Islam. Sistem peribadatan mereka. Nah, pada permulaannya bangsa Arab Quraisy itu telah mengikuti dan meyakini ajaran agama Nabi Ibrahim dan Ismail. Nah, pada awalnya mereka itu sudah mempercayai dan mengikuti ajaran dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Apa itu agamanya? Yaitu Hanifiyah atau Hanif. Apa itu Hanif? Hanif artinya benar dan lurus. Karena itu sejak dahulu ajaran tauhid itu sudah dikenalkan, ya, sudah mengakar di hati masyarakat Arab. Nah, tetapi kemudian setelah berjalannya waktu muncullah berbagai ajaran-ajaran yang membuat mereka menjadi lupa dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Apa itu? Yaitu pada saat itu dibawalah oleh seorang Amr bin Lu'ay al-Khuzai. Nah, Amr Lu'ay bin Khuzai ini, ya anak-anak semuanya, pada masa itu dialah yang pertama sekali memperkenalkan berhala-berhala kepada masyarakat Arab, ya, masyarakat Quraisy terutama. Nah, sehingga pada masa itu mulailah mereka mengganti sistem kepercayaannya. Yang tadi mereka masih menyembah Allah, tetapi ketika datangnya berhala ini yang dibawa oleh seorang Amr bin Lu'ay al-Khuzai ini, mereka jadi menyembah berhala. Oke, kita lanjutkan. Nah, adapun berhala-berhala itu yang kita ketahui kan ada Hubal yang terkenal, kemudian Lata, kemudian ada Uzza dan Manat. Nah, kalau Lata itu ditempatkan di mana? Di Taif. Kemudian kalau Uzza ditempatkan di Hijaz, dan kemudian Hubal juga diletakkan di Hijaz, dan yang terakhir Manat itu diletakkan di kota Madinah, ya, atau di Yastrib dulunya. Nah, anak-anak semuanya, adapun beberapa kepercayaan dari masyarakat Arab sebelum datangnya Islam, salah satunya ialah menyembah malaikat. Nah, mereka ada yang menyembah malaikat. Kemudian ada juga yang menyembah jin, ruh dan hantu sebagai Tuhan mereka. Kemudian ada juga yang menyembah bintang-bintang. Jadi setiap mereka melihat bintang, mereka menganggapnya itu Tuhan mereka. Kemudian juga ada yang menyembah berhala, patung-patung yang dibuat oleh manusia sendiri mereka sembah. Nah, kemudian yang terakhir ialah ada yang beragama Yahudi dan Nasrani. Nah, ini adalah keturunan dari Bani Israil yang masih mempercayai agama Yahudi dan Nasrani. Nah, kemudian anak semuanya, orang-orang Arab dulu sebelum datangnya Islam itu mereka percaya akan yang namanya sebuah tahayul. Nah, mereka percaya nih, salah satu contohnya, mereka percaya tuh di dalam setiap perut orang itu ada ular. Katanya ada ular di dalam perut itu, sehingga ketika perasaan lapar timbul, itu seolah-olah dikatakan ular itu sedang menggigit usus manusia. Nah, padahal apa? Itu adalah peristiwa biologis. Wajar kalau orang lapar maka perutnya sakit. Nah, tapi orang Arab dulu menganggapnya, dibilangnya ada ular di dalam perut manusia. Oke, kemudian syarat kemudian yang kedua ialah mereka itu biasa mengenakan cincin dari tembaga atau besi dengan keyakinan untuk menambah kekuatan. Nah, seolah-olah kalau sudah pakai cincin besi atau cincin dari tembaga itu untuk menambah kekuatan mereka yakin. Kemudian yang ketiga ialah
bila mereka mengharapkan turunnya hujan, mereka akan mengikatkan rumput kering pada ekor kambing. Jadi diambil rumput kering, diikat di ekor kambing. Nah, mereka menganggap dengan cara seperti itu akan turun hujan. Nah, inilah kebiasaan-kebiasaan atau takhayul yang dimiliki oleh orang-orang Arab sebelum datangnya Islam. Kemudian dari keadaan sosial, kita lihat ada sisi ekonomi, sosial ekonomi masyarakat Arab itu didasarkan pada letak geografisnya. Ada yang berada di pedesaan, mereka bertani, beternak. Kemudian yang ada di perkotaan, mereka berdagang. Sama seperti Rasulullah waktu itu. Ketika kecil dia hidup di desa, waktu di ibu persusuan, Rasulullah beternak, menggembala. Kemudian setelah tumbuh remaja, diajak pamannya berdagang sampai ke Syam gitu kan. Oke. Baik anak-anak semuanya. Jadi ini adalah merupakan contoh atau keadaan masa bangsa Arab ya sebelum datangnya Islam. Yang pertama, mereka tadi mempercayai berhala sebagai Tuhannya. Kemudian mempercayai bintang-bintang sebagai Tuhannya. Kemudian mempercayai hewan-hewan, tumbuhan-tumbuhan. Kemudian mempercayai roh, jin dan lain sebagainya sebagai Tuhan mereka. Kemudian kalau dari sisi kegiatan sosial ekonomi, mereka berdagang, mereka bertani, mereka juga berternak atau mengembala. Baiklah anak-anakku semuanya. Jadi itulah contoh atau gambaran dari kehidupan bangsa Arab sebelum datangnya Islam. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini mendapatkan kefahaman dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk anak-anak semuanya untuk mengetahui sejarah dari peradaban bangsa Arab sebelum datangnya Islam, baik dari sisi beribadah mereka dan sisi sosial mereka. Nah, baik anak-anak semuanya, untuk selanjutnya tugas yang akan diberikan ialah silakan anak-anak semuanya mengerjakan latihan ya. Mengerjakan latihan halaman 12 ya. Mari asah kompetisimu. Silakan anak-anak kerjakan semuanya ya. Mudah-mudahan nanti pekan depan akan kita kumpulkan ya. Demikian anak-anak semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Kemudian tugas yang diberikan insyaallah pekan depan sudah selesai. Nanti akan kita koreksi bersama. Oke anak-anak semuanya, mungkin ada pertanyaan sebelum diakhiri? Silakan. Oke, sudah paham semuanya? Alhamdulillah. Amin. Baik anak-anak semuanya, intinya mari kita sama-sama terus belajar ya. Terus belajar. Kemudian tingkatkan kualitas ibadah kita, sholat kita, haji kita, ibadah kita lain-lainnya, amal-amal sunnah lainnya, mari kita tingkatkan. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa bersyukur dan terus melakukan yang terbaik dan terus meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian anak-anak semuanya. Mohon maaf bila mana selama mengajar Bapak ada kesalahan berkata, mungkin kesalahan perbuatan, mohon dimaafkan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.